tidak 100 hari, Nah, tetapi betul. 99 hari. Betul. Nah, ini apa yang akan kita lakukan, Ustaz? Ya, sesuai dengan moto berkah ya. Saya tidak menyebut 99. Saya tidak menyebut 100, tapi saya menyebut 99. Saya mengambil dari Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pertama kita akan melakukan janji politik saya dengan masyarakat untuk melayani masyarakat yang miskin yang tidak dapat BPJS untuk berobat ke rumah sakit secara gratis. Nah, ini yang insya Allah kita akan launchingkan ini. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan rumah singgah. Misalnya masyarakat kita yang jauh dari kota Kuala Tungkal, lalu dia bawa keluarganya dirawat di rumah sakit. Nah, kan kalau orang susah, orang miskin kan kalau nginap di hotel kan bayar. Kemudian kalau di rumah sakit di emperan dia tidur. Nah, kita sudah siapkan rumah singgah. Jadi si A misalnya bawa orang tuanya berobat lalu dirawat 2 hari. Nah, keluarganya bisa tinggal di rumah singgah ini, tidak dipungut bayaran. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang dasar kepada masyarakat, bagi masyarakat miskin terutama yang memang tidak ikut dalam BPJS kan. Mereka dapat berobat dengan gratis, keluarganya pun yang jauh bisa nginap di rumah singgah secara gratis. Nah, itu yang pertama yang ingin kami lakukan. Nah, lalu yang kedua, insya Allah di tengah COVID ini kan orang kalau sakit takut berobat kan, nanti kena COVID gitu kan, kalau COVID nanti di tracing ya dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan mobile ambulan. Jadi insya Allah nanti di puskesmas itu, puskesmas A misalnya, dia hari Kamis dia melakukan pengobatan gratis di RT ini. Puskesmas B di RT ini. Jadi setiap puskesmas kita akan gerakkan gitu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke puskesmas. Jadi nanti mobil ambulan itu yang berada di tengah masyarakat itu. Apalagi kalau kita bicara kesehatan saat ini pandemi, kesehatan juga jadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Betul, masyarakat dan orang agak segan mau berobat ya kan. Nah, takut nanti di tes dan sebagainya, takut nanti dirawat kan. Tapi kalau ambulannya ada dokternya, ada perawat di situ, dia memang berobat, dapat obat gratis, dipulangkan dekat tanpa ada perasaan takut dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan yang kedua. Terus yang ketiga, insya Allah sebagaimana janji kami kemarin, ya kita akan melakukan hal-hal yang sifatnya kuratif ya. Pengobatan ini maksudnya gini, ada daerah-daerah yang memang harus kita percepat proses pembangunannya. Nah, jadi kami insya Allah nanti akan menutup lubang-lubang jalan ya yang terbengkalai selama ini. Kita akan tutup supaya masyarakat infrastrukturnya bisa jalan. Kemudian kalau ada jerapah yang rusak kita akan perbaiki. Kemudian kalau ada jalan-jalan desa yang kurang bagus kita akan perbaiki. Nah, ini supaya untuk memudah akses masyarakat kita dalam berinteraksi maupun dalam rangka memperlancar perdagangan mereka. Nah, lalu yang ketiga, dan kami baru selesai tadi membicarakan membangkitkan ekonomi masyarakat UMKM kita. Nah, insya Allah kita akan launching baju batik khas Tungkal. Nah, gitu. Jadi nanti setiap hari Kamis insya Allah itu setiap OPD itu wajib pakai baju batik Tungkal. Nah, bayangkan kalau pegawai kita di Tungkal ini lebih kurang 9.000, ya nah, akan ada 9.000 potong pakaian yang pada waktu itu dipakai gitu. Nah, ini otomatis berapa banyak usaha-usaha kecil kita bergeliat lagi di tengah pandemi ini kan. Sekarang kan orang ekonomi luar biasa kan, tertindas dan sebagainya. Nah, nanti mereka lah yang akan kita berdayakan, dan kita usahakan regulasinya mereka wajib membeli baju batik yang ada di Tanjung Barat dengan khas Tanjung Barat. Ya, setiap OPD tadi punya kewajiban itu, dan mereka tidak boleh beli di luar Tanjung Barat. Sekaligus juga memperkenalkan ke masyarakat luar ketika pejabat kita DR, Nah, jadi
nanti ketika ada yang pejabat dari luar datang ke Tanjung Barat, nah ini kan kita perkenalkan, oh di Tungkal ada batik khasnya, gitu kan, mungkin ada cemilannya yang lain, gitu kan. Nah harapan kita ingin jadikan target pada 99 hari ini ialah launching baju batik khas Tungkal. Ya, kita nanti akan ada 1 atau 2 dinas yang sebagai tigernya gitu, pertama sebagai contohnya dulu, soalnya itu terus sampai jalan lah setiap bulannya ke dinas-dinas yang lain. Nah ini harapan kita untuk membantu masyarakat di tengah COVID ini. Nah insya Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan kita tahu bahwa dalam statistik kan masyarakat Tanjung Jabung Barat ini banyak pengangguran. Kemarin pada debat kemarin juga kami sampaikan, lulusan SMA kita yang pengangguran itu hampir 40% ya. Yang tamat SMA, mereka tidak punya lapangan pekerjaan, mereka tidak punya skill dan keterampilan. Nah ini kita akan memberdayakan BLK, Balai Latihan Kerja. Dan tadi kami juga insya Allah dalam beberapa bulan ini kita akan launchingkan instalasi listrik misalnya. Nah sekarang kan bangunan-bangunan yang memerlukan tenaga skill ini, jadi anak-anak SMA kita ini yang kita usahakan tuh. Jadi artinya mereka punya kemampuan instalasi, nah mereka setiap ada bangunan mereka dapat pekerjaan gitu, mudah dapat pekerjaan. Kemudian yang kedua industri kue gitu ya dan sebagainya memang dibutuhkan di Tanjung Barat ini. Nah, insya Allah nanti setelahnya baru pelatihan lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita. Nah oleh karena itu insya Allah di rumah Bupati saya sudah buat program seminggu sekali itu ngopi bareng dengan Bupati. Oke, nah, siap. Kawan Tribun ngopi ya. Udah, jadi ntar ada persiapan gitu. Nah, kita persiapkan nanti ada anak-anak muda yang entrepreneurship, kita pelatihan dan sebagainya, kemudian diskusi bareng sama Pak Bupati, kita panggil lah UPD gitu. Dan sekaligus nanti setelah masukan diskusi, leading sektornya misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata. Nah ini anak muda yang berkembangkan. Nah jadi sekaligus nanti Pak Bupati mengalokasikan dana kegiatan ini. Jadi link and match jadi daerah. Nah, selama ini kan cuma diskusi, setelah itu kan selesai. Ada kan tindak lanjutnya. Nah, nanti ada diskusi dengan Pak Bupati, leading sektornya ada dinas yang terkait. Insya Allah baru kita lanjutkan pada program nyatanya gitu. Nah ini harapan kita, insya Allah yang kita lakukan 99 hari dari rencana kita semua terrealisasi lah. Insya Allah kalau kita lihat apa yang ingin kami lakukan ini sangat realistis dan terukur dan insya Allah bisa terrealisasi. Ada kotak pengaduan nggak Ustadz? Ini kalau Tribuners satu masyarakat Tanjung Barat 99 hari belum bekerja. Jadi insya Allah kita di rumah Bupati. Ya, sudah ada, nanti kita buat seminggu sekali ada ngopi bareng di situ pagi. Kalau tiap hari ngopi itu kan nanti tidak ada privat kerja lagi kan. Nah insya Allah ngopi juga sama istri kami nanti di rumah, nanti ibu-ibu kan memberdayakan perempuan juga, istri kami nanti di Dharma Wanitanya juga. Nah kita tahu bahwa peran ibu-ibu cukup signifikan di Wilayah Tungkal ini. Dan juga keberhasilan saya di pemilu kada ini juga tidak luput dari bantuan istri saya kan. Yang sempat viral itu karena orasinya, kemudian kemampuan memberikan visi misi ke masyarakat, istri saya menopang keberhasilan kami. Nah insya Allah nanti juga kami sudah ngobrol sama istri dengan Wakil Bupati dan kawan-kawan tim sukses. Setelah 99 hari kita akan meluncing namanya Tanjung Jabung Barat Bergerak. Nah ini Tanjung Jabung Bergerak inilah nanti setiap ini kita gerakkan. Nah, kita akan mengajak kawan-kawan yang milenial, yang energi untuk membantu proses percepatan pembangunan di Tanjung Jabung Barat, insya Allah.
Berarti di 99 hari pertama di kesehatan harus kita Insyaallah. penuhi karena Betul. kita melihat juga masyarakat juga membutuhkan kesehatan. Betul, betul. Kemudian infrastruktur Betul. kita benahi, kemudian juga UMKM kita perdayakan UMKM, sehingga insyaallah. ekonomi berjalan Betul. apalagi tengah pandemi saat ini. Dan Ya. terakhir ngopi bareng di rumah Ya, bupati. ini yang penting. Tapi Ustaz sempat kalau pegawai pakai bupati. Ya. Nah, ini kalau jadi pertanyaan kalau kita kaitkan dengan pegawai Ustaz, Nah, apakah di 99 hari pegawai kita dirotasi semua? insyaallah. Ini boleh dijelaskan Ustaz, karena kan ya Iya. kalau kita biasanya kan pembelajaran sebelumnya Betul. ketika berapa bulan sudah ada pergantian atau pergeseran bahkan non job Ustaz. Betul. Kalau kita gimana nih ke depan konsep itu Ustaz? Saya insya Allah konsisten dengan aturan Kemendagri dalam undang-undang pilkada 6 bulan sebelum dan sesudah itu tidak boleh mengganti atau memindahkan. Ya, nah kita insya Allah kita konsisten dengan itu. Jadi selama 6 bulan ke depan kita ingin melihat sejauh mana kemampuan OPD itu menerjemahkan visi misi kami. Iya. Ya, untuk menjalankan visi misi kami, kemudian membuat program nyatanya gitu. Nah, tentu saya punya penilaian sendiri. Iya. Kalau memang nanti mereka tidak bisa mengimplementasikan visi misi, ya kenapa harus kita pakai kan? Iya. Artinya kan ini menghambat nanti. Nah, karena tujuan kita visi misi tentu harus didukung sama ASN atau Iya pejabat betul, yang pejabatnya. satu visi misi Ustaz ya. Karena OPD ASN ini kan orang yang terdepan gitu. Iya. Tapi masyarakat ini tidak peduli itu, yang mereka tahu ini bupati. Iya. Nah, ini bupatinya katanya gagal ini, Iya, karena betul. tidak bekerja. Mm. Padahal kan Pak Bupati punya kaki tangan. Mm. Nah, kaki tangan ini ASN, dinas yang terkait untuk bisa melakukan program-program nyata sesuai dengan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kemarin. Di 6 bulan kita tahan dulu pegawai ini, Ya. tunjukkan kualitas kamu ya Ustaz ya. Insya Allah. Di bulan 7 baru kita wanti-wanti ya, nih. artinya yang sudahlah ya. Ya. Artinya kita tidak bukan tidak punya bukan tidak punya keinginan, punya, tapi kita harus komitmen ya. Kita harus juga membangun kemampuan manajerial, kemampuan manajemen supaya masyarakat ini setelah pemilu itu, pegawai ini setelah pemilu itu tidak lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Iya. Yang ada sekarang adalah kita teamwork sama-sama gitu kan. Nah, sekat-sekat ini nah, insya Allah yang ini saya buang. Jadi jangan sampai nanti sudahlah saya tidak memilih Pak Anwar, nanti saya siap dibuang. Ya. Kan? Tidak. Nah itu sebenarnya tidak berlaku di kita Ustaz ya. Nah, saya pengen profesional lah pegawai itu. Kalau dia memang kerjanya bagus, integritasnya bagus, inovasinya bagus, kan sayang kita buang. Ya, walaupun ketahuan ini tidak milik kita Ya, kan Ustaz ya. iya. Tapi yang penting kualitasnya bagus, kinerjanya bagus dan dia juga menginginkan Iya. visi misi kita terjalan dengan baik. Betul. Kan banyak lagi pegawai-pegawai kita yang punya idealisme kan. Pegawai-pegawai kita yang kemampuan kinerjanya bagus gitu. Tapi gara-gara pilkada mereka terbuang kan. Iya, betul. Nah itu akhirnya program misi-misi Pak Bupati yang terpilih ini tidak bisa jalan kan, karena dikerjakan oleh orang yang tidak profesional tadi. Iya, betul. Nah, oleh karena itu saya kira saya mengimbau lah para ASN untuk bekerja secara profesional gitu. Artinya betul-betul lah melakukan kerja yang baik ya sesuai dengan programnya masing-masing, insya Allah. Dan nanti kan 7 bulan setelah menjabat Ustaz ya. Insya Allah, iya 3 bulan. Setelah 6 bulan nanti kita evaluasi. Insya Allah ya. Kalau memang tidak mampu menerjemahkan ya buat apa kita pertahankan kan? Karena bakal nanti menjadi handicap kita untuk mensukseskan program visi misi kita tuh. Dan untuk Tribuners, perbincangan kita sama Ustaz Anwar Sadat Ya. cukup bisa kita lihat bahwa nantinya 99 hari kita nantikan bahwa kesehatan menjadi dasar daripada pencapaian nantinya. Kemudian infrastruktur menjadi prioritas kita juga Ustaz ya. Ya, betul. Kemudian di tengah pandemi ini juga Ustaz sudah memikirkan bagaimana UMKM Ya. bisa berjalan, ekonomi bisa berjalan. Ya. Dan kemudian terakhir untuk milenial Ya. nantinya Ustadz akan membuat forum di rumah dinas, Rumah dinas. itu ngopi bareng nantinya langsung bersama dengan stakeholder ataupun Ya, betul. dinas terkait
langsung membahas dan juga langsung mendapatkan jawaban Ustadz ya. Betul. Jadi Menindaklanjuti. Jadi kita juga tahu nih kebutuhan masyarakat atau masyarakat punya apa nih. Terus juga ada program Sambang Desa Ustadz ya. Betul. Sambang Desa, dan kita harapkan juga nantinya pemimpin kita atau Kabupaten Tanjung Jabung Barat jauh lebih baik dari sebelumnya. Insyaallah. Ekonomi berjalan dengan maksimal, infrastruktur tidak ada lagi sekat antara hulu sama hilir. Betul. Dan beberapa tempat juga insya Allah Ustadz akan prioritaskan. Ya. Dan semuanya keinginan masyarakat Tanjung Barat dari kepemimpinan Ustadz Anwar Sadat bersama Hairan lebih maju Ustadz ya. Amin, insyaallah, amin. Ini untuk terakhir Ustadz, boleh Ustadz harapan atau keinginan atau seperti apa kita kepada masyarakat Tanjung Barat Ustadz? Ya, kami sangat pertama yang kami harapkan dari masyarakat untuk sama-samalah membantu pemerintahan ini, ya. Karena tidak ada artinya bupati dan wakil bupati tanpa masyarakat. Ya. Artinya gotong royong, semangat untuk sama-sama membangun, itulah kuncinya gitu. Kalau insya Allah kalau kita punya kebersamaan, sama-sama ingin membangun Tanjung Barat, maka Tanjung Barat akan maju, akan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Kuncinya saya kira kebersamaan untuk sama-sama maju. Nah, selama ini pengaruh-pengaruh individualisme dengan kehidupan perkotaan, kemudian pemikiran pragmatisme inilah yang membuat sekat gitu. Ketika ada jalan yang rusak, lalu masyarakat acuh gitu ya. Nah, ini tugas pemerintah. Pemerintah aja diam untuk apa kita bergerak gitu kan. Nah, ini akan kita bangkitkan lagi. Misalnya jalan kita bersama, ya. Nah, ini menggerakkan masyarakat untuk bersama sama membangun Tanjung Jabung Barat. Maka keinginan kita melakukan Sambang Desa itu ialah mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya gitu. Supaya dengan kedekatan ini mudahlah rasa kebersamaan itu untuk sama-sama membangun, insyaallah. Oke Tribuners, demikian perbincangan kita kali ini sama Ustadz Anwar Sadat, Bupati terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan nantikan berikutnya Ustadz ya, kalau ada waktu Ustadz untuk wawancara seperti ini lagi Ustadz ya. Insyaallah. Oke siap Tribuners. Oke Tribuners, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.